Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Saudara-saudariku, apa kabar? Berjumpa kembali dalam program Sitama, serupa tapi tak sama. Program untuk mengkaji kedalaman bahasa Al-Quran yang terkadang saat menampilkan diksi yang berbeda namun seringkali diterjemahkan dengan makna yang sama pada mushaf terjemah yang sering kita baca. Baik, kali ini kita akan melanjutkan masih dalam bahasan tentang rahasia penamaan manusia dalam Al-Quran yang seringkali ditampilkan dengan lafaz yang berbeda namun juga dihadirkan pada mushaf terjemahan dengan makna yang serupa. Pertemuan yang lalu telah kita uraikan tentang rahasia kata al-ins. Sebelumnya di edisi perdana kita tampilkan tentang kedalaman makna bashar. Maka kali ini kita akan teruskan dengan mendalami kata yang ketiga yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu al-insan. Sekali lagi, kata yang ketiga yang menunjuk pada manusia disebut dengan nama al-insan. Bahkan kata ini saking pentingnya menjadi isyarat untuk kita dalami, oleh Allah dijadikan menjadi satu nama surah di dalam Al-Quran, yaitu surah yang ke-76 itu dikenal dengan surah Al-Insan. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk pada pendalaman ayat Al-Quran, kita kaji dulu secara kebahasaan dalam tinjauan gramatikal bahasa Arab. Dari mana akar kata ini sehingga orang Arab kemudian terbiasa mengucapkan di lisan mereka sampai ketika menjadi lingua franca, ya, kata yang disepakati untuk menunjuk pada penamaan satu objek yaitu manusia, yang dengan itu kemudian Allah mengkhitab, ya, mengajak bicara, menyampaikan wahyu kepada seluruh hambanya melalui Rasulullah SAW dengan penggunaan kata al-insan yang dimaksudkan. Ibnu Manzur, salah seorang pakar bahasa Arab yang menjadi rujukan hampir seluruh sarjana peneliti bahasa Arab sampai dengan kini, memiliki kitab yang sangat fenomenal, Lisanul Arab, ya, yang menggabungkan 9 kitab utama dalam rujukan referensi bahasa Arab. Beliau pernah menguraikan bahwa kata al-insan ini setidaknya cukup menarik dianalisis karena diduga berakar dari 3 kata sekaligus. Pertama, bisa berakar dari kata anasa seperti ini. Yang kedua, bisa berakar dari kata annasa, yu'annisu, ada tasydidnya, ya, seperti ini. Dan yang ketiga, bisa juga terambil, diduga berasal dari kata nasya. Nasya, yang dari ini nanti memunculkan kata insyan, agak mirip terdengar dengan insan. Baik, dari kata anasa ini, jika dianalisis dalam pendekatan gramatikal bahasa Arab, merujuk pada makna yang sering ditunjukkan, dilalah dalam bahasa Arab oleh orang-orang Arab di masa lalu sampai dengan kekinian, maka anasa sering diartikan dengan 3 pendekatan utama, 3 makna. Satu, bisa berarti absara, absara. Kedua, bisa berarti alima. Dan yang ketiga, bisa berarti istadzana. Istadzana. Baik, kita bergerak cepat teman-teman. Anasa dalam pengertian yang pertama absara, artinya melihat dengan tajam. Ya, dalam bahasa kekinian kita bisa berikan makna yang sederhana, yaitu menalar, ya. Melihat dengan tajam, menalar, mengamati. Baik, karena itulah kemudian ketika manusia disebut dengan insan, kata para pakar bahasa Arab menunjukkan bahwa manusia bukan makhluk biasa.
manusia diberikan kelebihan berupa akal, yang dengan akal ini dia bisa menalar sesuatu. Ya, dengan akal ini dia bisa merenungkan sesuatu. Nah, pemaknaan ini pun demikian diisyaratkan oleh Al-Quran, ditemukan misalnya di Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-10. Ya, ketika Nabi Musa alaihi salam meminta izin kepada keluarga kecilnya karena menalar sesuatu, melihat sesuatu di sebuah tempat, ya, ada diduga ya api, yang dengan api itu bisa menunjuk kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau berkata kepada keluarga kecilnya, umkufu ya inni anastu nara. Tadi kan anastu nara, menggunakan kata ini anasa. Ya. Tinggal dulu sebentar di sini, kata Musa. Kalian tunggu di sini. Aku tengah melihat sesuatu nih, absara, melihat dengan tajam. Aku menalar sesuatu, melihat ada sesuatu yang penting di sana. Ya, apa itu? Kayaknya aku melihat api, tapi bukan api biasa. La'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Boleh jadi, kata Musa alaihi salam, aku mendapati bagian dari api itu bisa bermanfaat untuk kita, bisa menghangatkan diri kita, atau jangan-jangan di tempat api itu ada petunjuk yang bermanfaat yang bisa memberikan jalan kebaikan untuk kita semua. Syahidnya, dalilnya, petunjuknya yang kita dapatkan di ayat ini bahwa Nabi Musa alaihi salam ketika mengungkapkan dirinya sedang menatap tajam sesuatu, sedang menalar sesuatu, diungkapkan oleh Al-Quran dengan turunan atau derivasi kata anasa yang ditambah hamzah di depannya untuk menekankan nalar yang sedang dihadirkan oleh Musa alaihi salam. Anastu berasal dari kata anasa tambah hamzah lagi di depannya atau alif, ya, sehingga ketika disatukan menjadi anasa untuk memberikan penekanan makna pada sifat nalar yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah anugerah pertama yang seakan ingin diisyaratkan oleh Al-Quran, bahwa manusia disebut dengan al-insan, memberi kesan bahwa manusia punya nalar yang tidak biasa. Manusia punya cara pandang yang tajam. Manusia punya daya analisis yang kuat. Itu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, terkhusus hewan. Baik, satu. Dua, anasa juga bisa diartikan dengan alima. Berarti sesuatu yang didasari dengan pengetahuan. Bahasa singkatnya, mengetahui. Sesuatu yang disandarkan pada knowledge, ya, pengetahuan. Kita ambil contoh, misal di Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-6, ya, ketika akan masuk ke pertengahan ayatnya, ketika Allah meminta para pengasuh anak yatim yang menguasai hartanya ingin memberikan harta anak yatim itu, maka uji dulu bagaimana kemudian anak itu telah mampu bisa membedakan antara kebaikan dengan yang tidak baik, mampu mengolah harta dengan baik, mampu merencanakan sesuatu dengan sempurna. Maka ketika Allah memberikan ajaran kepada pengelola harta itu untuk mendapati dan mengetahui kemampuan anak itu, kalimatnya menggunakan kata turunan kata anasa. Fa in anastum minhum rusyda. Fa in anastum, jika kalian telah mengetahui. Karena itu tafsirnya disebutkan dalam referensi buku-buku tafsir, ya, ragam kitab-kitab tafsir yang sampai kepada kita, baik itu di Ibnu Katsir, baik itu di Ibnu Jarir At-Tabari, baik itu di Ruhul Ma'aninya Al-Alusi, baik itu tafsirnya Al-Maraghi, atau yang kontemporer Tahrir wa Tanwir, atau Asy-Sya'rawi, atau As-Sa'di, ya, mengartikan seluruhnya fa in alimtum. Ini anastum diartikan alimtum, jika kalian mengetahui. Kata alima dasarnya dari kata ilmu, ya, ilmun, artinya pengetahuan. Seakan-akan memberikan kesan bahwa setiap manusia itu bukan makhluk biasa, tapi manusia disebut dengan al-insan karena punya dasar pengetahuan yang kuat.
karena punya potensi pengetahuan yang mendasari setiap aktivitasnya. Karena itulah teman-teman sekalian, Allah bahkan memerintahkan kita agar jangan sampai mengambil sikap, merespon sesuatu tanpa dasar pengetahuan yang kuat. Buka Quran surah ke-17 misal, ayat ke-36. Ketika Allah menyampaikan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sampai engkau mengambil sikap, mengambil keputusan, mengikuti sebuah langkah tanpa dasar pengetahuan untuk mewujudkan semua langkah dan sikap dimaksud. Jangan mengeksekusi sesuatu sebelum tahu dasar ilmunya. Sungguh, semua sumber pengetahuan, baik itu pendengaran, sumber pengetahuan, ya, penglihatan, sumber pengetahuan, akal, nalar, sumber pengetahuan. Semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika engkau mengambil sikap yang salah tanpa dasar pengetahuan. Seakan Allah ingin mengecam orang-orang yang mengerjakan sesuatu tanpa ilmu. Bahkan saking pentingnya ilmu dilekatkan dengan identitas nama kemanusiaan kita. Seakan Allah ingin mengapresiasi manusia beda, manusia makhluk berilmu. Dasar setiap sikapnya pengetahuan, berbicara dengan ilmu, mendengar dengan ilmu, menatap dengan ilmu. Itulah manusia. Bahkan yang paling menarik, ketika Allah pertama kali menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, dasar wahyu pun selalu dilandasi dengan nilai pengetahuan. Bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan? Bukankah jalan pertama kalinya dengan membaca? Ya kan? Bukankah baca bahasa Arabnya qara'a yang standar, perintahnya iqra? Perhatikan ketika Allah menurunkan ayat iqra, wahyu pertama itu yang disepakati oleh para ahli tafsir. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, baca itu dengan dasar atas niat, dengan kesungguhan karena Rabbmu. Niatkan semua karena Allah Subhanahu wa taala yang begitu mudahnya menciptakanmu. Ya, menciptakan kamu saja begitu mudah, apalagi membuat kamu bisa mengikuti bacaan. Niatkan karena Allah, semua yang diniatkan karena Allah akan menjadi mudah. Tapi ayatnya belum selesai. Khalaqal insana min 'alaq. Masya Allah. Allah tidak mengatakan khalaqal ins, khalaqal bashar, tapi mengatakan khalaqal insana. Kata insan di ayat ini dipadukan teman-teman sekalian dengan nilai dasar pengetahuan, membaca, menyaring informasi. Bukankah pengetahuan lahir dari sebuah data? Bukankah data kemudian ditransformasikan menjadi sebuah informasi? Bukankah informasi data didapatkan dari bacaan? Dari informasi itu diolah menjadi pengetahuan? Iqra. Ya? Dan dengan apa kalimat iqra ini dipasangkan? Al-insan. Ini yang paling menarik. Ya, lebih tajam lagi bagi insan yang beriman, bagi hamba-hamba Allah yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, diminta mengambil sumber bacaan yang paling otentik. Diminta mengambil sumber pengetahuan yang paling valid. Apa itu? Pengetahuan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah disebut dengan Al-Alim, yang Maha mengetahui? Sekarang kita ingin belajar dari Allah. Ya Allah, anugerahkan aku pengetahuan. Ya Al-Alim, disampaikanlah informasi oleh Allah. Semua informasi yang disampaikan oleh Allah terhimpun dalam Al-Quran. Karena itulah ketika Allah menurunkan Al-Quran, memberikan petunjuk pada setiap manusia untuk belajar dari Al-Quran itu dan mempraktikkan nilainya sebagai petunjuk dalam kehidupan. Buka Quran surah ke-55 ketika Allah membuka surah Ar-Rahman ini dengan kalimat yang sangat indah. Ar-Rahman, sungguh Allah yang maha penyayang tanpa batas itu. Allamal Quran, ya, telah mengajarkan Al-Quran, menyampaikan isi Al-Quran kepada kita lewat Nabi Agung Muhammad SAW. Setelah itu, khalaqal insan. Allah tidak mengatakan khalaqal ins, Allah tidak mengatakan khalaqal bashar, tapi khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ya, Allah menciptakan manusia. Yang paling menarik, penciptaan setiap individu manusia itu dilekatkan dengan dasar pengetahuan. Allama, ilmu, sumbernya apa? Al-Quran. Bukankah dulu Arab jahiliyah yang tertinggal itu bertransformasi kemudian menjadi khairu ummah dengan dasar peradaban yang kuat? Dari mana sumbernya? Al-Quran. Bukankah banyak riset menggali ayat-ayat Al-Quran menghasilkan banyak pengetahuan? Dari mana sumbernya? Al-Quran.
Baik, jadi ini bagian yang kedua, memberikan kesan kepada kita bahwa manusia disebut dengan al-insan, ingin menunjuk pada keutamaan yang kedua, bahwa manusia adalah makhluk spesial yang punya dasar pengetahuan untuk menjadi patokan dalam menjalani setiap aktivitas kehidupannya. Ya, jelas sampai sini? Oke, kalau jelas, kita teruskan bagian yang selanjutnya, ista'dzana. Secara singkat berasal dari kata adzina, ya'dzanu ditambah ista untuk menunjuk kata meminta atau memohon. Adzina artinya izin, ista'dzana minta izin. Ya, ini anastu minka, aku minta izin kepada Anda. Jadi sama dengan ini ista'dzantu, saya minta izin. Tapi kata ista'dzana dalam bahasa Arab seringkali dihubungkan dengan tata krama, dengan adab. Bukankah ketika kita akan meninggalkan tempat, izinnya itu harus dihadirkan, sikapnya, bahkan lisan mengatakan saya mohon izin dulu. Ya. Dan ini sudah fitrah di lisan manusia. Ya, kalau ingin mengerjakan sesuatu, bahkan di militer, izin Pak. Ya, siap Pak. Izin sebentar saat sedang rapat di dunia usaha. Izin Pak, mau ke toilet dulu saat sedang masuk kuliah. Bahkan di rapot-rapot dulu itu ada sakit, ada izin, ada alpa. Alpa tanpa izin, izin permisi dengan adab, izin menunjuk kepada adab. Maka manusia kenapa disebut dengan insan? Terambil dari kata anasa untuk menunjuk bahwa manusia makhluk yang beradab. Manusia makhluk yang punya moral. Manusia makhluk yang punya etika. Jadi, teman-teman sekalian, kata insan ketika disebutkan menjadi nama sekian dari beragam nama manusia, ingin menunjukkan kesan bahwa manusia bukan makhluk urakan. Manusia bukan makhluk tak bermoral, tapi manusia punya sifat yang beradab. Ini poinnya. Jelas? Baik, apalagi jika kemudian analisis Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab ini diteruskan pada ragam yang kedua, yaitu an-nasa, menggunakan tasydid. Ya, an-nasa. Kalau sudah seperti ini, maka ini akan menjadi bentuk sighah mubalaghah atau superlatif dari kalimat lalu yang kita bahas pada edisi yang kedua sitama, yaitu al-ins, yang berarti ramah. Ramah, lembut, ya. Ada rumus di gramatikal bahasa Arab, bunyinya begini: ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Bertambahnya satu huruf atau bahkan kalimat atau hanya perubahan harakat, ini akan berpengaruh pada perubahan kata, bisa meningkat maknanya lebih dalam. Contoh, ghafara, ya, yaghfiru ghufran. Baik, ada fathatin dengan alifnya. Ghafara yaghfiru ghufran. Ampunan artinya. Ghafara mengampuni, ghufran ampunan. Tapi kalau kita tambahkan ini, kita hilangkan, ganti dengan nun, ghufran. Maka maknanya berubah menjadi superlatif yang banyak ampunannya. Hasuna, baik. Ya, ihsan, yang banyak berbuat baik. Jelas? Baik, tambahkan alif lam di ujungnya jadi bentuk fu'lan, i'an, menunjuk sifat mubalaghah. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang ins begini, ins atau al-ins, ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins, kita berikan alif lam begini menunjuk pada manusia, al-ins. Lalu kita jadikan sighah mubalaghah, bentuk superlatif, tambahkan alif rumusnya dan nun di ujungnya. Nih, alif dan nun. Bukankah katanya berubah dari al-ins menjadi al-insan? Kan? Jadi kalau kemarin kita ambil ya pemaknaan al-ins, makhluk ramah, makhluk lembut. Nah, ketika berubah menjadi insan, maka maknanya berubah jadi superlatif. Maknanya berubah menjadi sighah mubalaghah yang banyak kelembutannya, yang banyak sifat ramahnya. Bagaimana sifat ramah itu bisa bertambah? Bagaimana lembut itu bisa bertambah? Kalau manusia mau belajar adab. Ini mana pertama?
Artinya kalau manusia ya bisa belajar adab, bisa tampil beradab, maka orang beradab itu akan semakin lembut. Maka orang beradab itu akan semakin ramah. Karena itu perpaduan antara adab dengan ilmu ya dalam referensi keislaman itu, khazanah keislaman itu begitu penting. Bahkan seperti tak bisa dipisahkan, seperti dua sayap pesawat terbang. Satu tidak ada maka goncang. Karena itu ada kaidah mengatakan al-adab qoblal ilmi, ya. Adab sebelum ilmu. Ada lagi ulama yang menyandingkan gak bisa dua-duanya bersamaan. Ilmu dan adab gak bisa dipisahkan. Ya karena itu kalau Anda ingin tampil lebih baik, tampil lebih mulia, silahkan tajamkan diri kita dengan pengetahuan. Tapi kalau Anda ingin menambah sikap kelembutan, ingin menambah sifat ramah yang bisa kita munculkan, maka adab ini harus tinggi. Ya karena itulah ketika al-insan dikaji lebih dalam, ditasydidkan anasa menjadi annasa, seakan ingin memberikan tambahan bahwa manusia dengan ilmunya, manusia dengan adabnya, maka akan tambah sifat ketawaduan dan ramah lembutnya. Ini yang menjadikan banyak kata mutiara dihadirkan dalam kehidupan. Seperti ilmu itu seperti padi, semakin berisi semakin menunduk. Maka orang banyak ilmu, manusia banyak ilmu. Manusia yang punya adab semakin tinggi ilmunya, semakin ramah sikapnya, semakin lembut, tidak merasa superior dengan ilmunya, tidak menjelek-jelekan orang lain, tidak menganggap diri yang paling hebat, karena menyadari barangkali di balik penambahan pengetahuannya ada yang lebih dulu yang telah menguasai bidang ilmu yang bahkan belum ia ketahui. Jelas? Baik. Tapi yang paling menarik adalah jika pemaknaan ini kita teruskan pada makna yang ketiga menurut pendekatan gramatikal bahasa Arab yang disampaikan oleh Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab itu, bahwa manusia disebut dengan al-insan bisa jadi itu terambil dari akar kata nasya, yang dari kata ini ada derivasi yang mirip dengan insan, yaitu insyan. Ya, insyan itu. Ya, insyan. Tuh, satu insan, yang satu lagi al-insyan. Berarti lupa. Ya, nasya yansa itu lupa. Nasin, orang yang lupa. Nasi, makanan yang dimakan jadi lupa. Ya, itu nggak ada hubungan ya. Nasi makanan pokok kita, tapi bukan dari bahasa Arab. Tidak semua harus dicocok-cocokkan, nanti jadi cocok logi ya. Baik, lihat sini teman-teman sekalian. Nasya berarti lupa. Dari sini muncul derivasinya insyan. Ya, Ibnu Manzur mengamati ini mengutip pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat utama semoga Allah meridhai kepada beliau, yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang fenomenal dihafal sampai sekarang. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, mohon pahamkan Ibnu Abbas ini, Abdullah ini dalam semua pengetahuan urusan agamanya dan ajarkan kepadanya takwil, cara memaknai sesuatu dengan sangat dalam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan kedalaman ilmunya dikutip oleh Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab mengatakan wasummiyal insanu insanan, dan manusia disebut dengan insan boleh jadi terambil dari kata nisyan, insyan, yang berarti lupa. Kenapa disebut dengan insan? Kata beliau, li'annahu 'indama uhida ilaihi fanasya. Karena manusia itu seringkali ketika berbuat komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah komit dengan Allah, ketika sudah berjanji dengan Allah, itu sering lupa. Ya, perjanjian pertama dalam perut ibundanya, Quran surah ke-7 ayat 172. Ya, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingat, komitmen pertama, perjanjian pertama dari semua anak cucu Adam, kata Allah, ketika Rabbu Muhammad SAW mengambil perjanjian dengan semua anak cucu Adam sejak dalam kandungan ibundanya, apakah engkau nanti bersiap menjadikan aku sebagai Rabbmu yang merawatmu, menyembuhkanmu, mengampuni dosamu, memaafkanmu, dan engkau akan menyembahku? Maka semua berkata, bala syahidna. Kami bersyahadat, kami bersaksi, kami komitmen ya Allah akan menjadikan engkau sebagai Rabb kami.
Tapi sayang, ketika sudah terlahir, ada yang terpengaruh dengan lingkungan. Fa'abawahu yuhawwidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi, maka lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala karena pengaruh lingkungannya. Mungkin karena pendidikan, mungkin karena pergaulan, jadi melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa. Ya. Katanya janji, kalau sudah berislam mau sholat, begitu dipanggil adzan, lupa. Kalau sudah lupa, suka nggak ingat, jadi nggak ingat sholat. Ya, lupa, katanya mau zakat, sudah kaya lupa zakat. Nah, hati-hati. Ya, kadang-kadang lupa, ada yang anugerah sebagai fitrah, ada yang memang sumber musibah dalam pengertian sesuatu yang negatif. Sebagai anugerah, lupa itu menjadi bagian dari fitrah, karena kalau kita ingat semuanya, jadi berat beban kehidupan kita. Bayangkan, dari mulai lahir sampai usia sekarang puluhan tahun, ingat semua peristiwa. Apalagi peristiwa yang paling tidak mengenakan. Maka akan memberikan kegelisahan pada jiwa kita dan beban pikiran pada akal kita. Karena itulah sebagian dari lupa. Boleh jadi itu memberikan sebuah kenikmatan untuk kita nyaman dalam menjalani kehidupan. Tapi lupa yang didorong dengan nafsu, lupa yang diakibatkan karena maksiat, boleh jadi itu yang bisa menghadirkan kegelisahan dalam kehidupan kita. Karena itulah Allah memberikan petunjuk dalam Al-Quran tentang rambu-rambu kehidupan. Bagaimana mengarahkan nafsu, bagaimana mengarahkan jiwa kita, sehingga tidak menyebabkan kita lupa dalam konteks yang dipandang negatif oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah banyak berbuat maksiat menyebabkan kita lupa akan taat? Bukankah banyak berbuat salah menyebabkan kita lupa akan yang saleh? Bahkan ketika kita akan berubah jadi lebih baik, karena banyaknya maksiat ini yang membuat beban kita menjadi berat untuk berubah lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu coba dicek. Kalau sering lupa hafalan Al-Quran, sering lupa tentang kebaikan, sulit mengerjakan amalan-amalan baik, coba dicek. Boleh jadi ada maksiat yang melekat pada diri kemanusiaan kita. Paham? Nah, sekarang persoalannya, kalau kita ingin kumpulkan semua nilai ini, teman-teman sekalian, saya ingin tinggalkan maksiat supaya tidak menyebabkan saya terjerumus pada hal negatif, lupa pada nilai-nilai kebaikan. Saya ingin mengumpulkan nilai pengetahuan supaya dengan pengetahuan ini bisa dipadukan dengan adab, menjadi insan yang sempurna secara intelektual dan punya visi kehidupan yang baik dalam beraktivitas. Bagaimana pengetahuan yang baik membimbing aktivitas yang mulia, bagaimana adab bisa mengantarkan sikap moral yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga muncul pribadi yang ramah, lembut, tapi juga mulia dalam pandangan Allah. Kadang-kadang ada makhluk yang dimuliakan di dunia, tapi di satu sisi saja. Mulia di Indonesia, belum tentu dikenal di Malaysia. Mulia di Asia Tenggara, belum tentu diketahui bahkan di tingkat Asia. Mulia di Asia, orang Eropa belum tentu mengenalnya. Mulia di Eropa, orang Amerika belum tentu memikirkannya. Mulia di Amerika, orang Afrika belum tentu memimpikannya. Tapi kalau mulia dalam pandangan Allah, dunia, akhirat, dia akan tetap sebagai insan yang mulia. Bagaimana jalannya? Ini rumusan terakhir yang langsung ditunjukkan oleh Allah, Khaliqul Insan, sang pencipta seluruh manusia. Baik, mari kita kembalikan dalam rumusan Al-Quran, surah ke-103. Di antara sekian surah paling favorit, selain surah ke-114. Karena menjadi surah yang singkat, terlihat tuntutan ayatnya padat, nampak bermanfaat dari segi maknanya. Saya hapus jenak dan teman-teman bisa tarik napas sebentar, santai tapi tetap tajam dalam menyimak, fokus, sehingga bisa maksimal mendapatkan manfaat yang mungkin Allah titipkan pada kita semua. Boleh jadi dari sekian Anda yang menyimak, mungkin dari hasil menyimak itu Allah berikan taufik sehingga bisa lebih paham dibandingkan saya yang menguraikan pada kesempatan saat ini. Baik, yuk kita lihat Quran surah ke-103, surah Al-Asr. Sebelum sampai ke sini, saya ingin turunkan dulu rumusan kata al-insan dari semua pemaknaan tadi. Kalau kita gali, teman-teman sekalian,
dan kita sinergikan semua makna tadi, baik terambil dari kata anasa, annasa ataupun nasya, bukankah keseluruhannya sinergitas tiga pemaknaan ini menunjukkan arah totalitas dari setiap aktivitas manusia? Ya, tadi kita uraikan, jangan beraktivitas tanpa ilmu. Berarti ilmu itu sebagai pondasi utama yang memberikan pedoman kita untuk beraktivitas. Kemudian setelah itu beraktivitaslah kalaupun punya ilmu tapi tampil dengan ramah, tampil dengan adab. Bukankah itu pun menunjuk kepada aktivitas? Adab makan, tuh lihat, adab minum, adab tidur, adab bekerja. Pernah dengar kalimat ini? Lekat kan? Ya, artinya baik ilmu, adab, ataupun tadi sifat lupa yang positif, ataupun tadi yang negatif yang kita hindari, seluruhnya menunjuk pada totalitas aktivitas yang kita jalani dalam kehidupan di bumi sebelum menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Nah, jadi kalau kita simpulkan dengan lebih cepat, al-insan itu ketika disebutkan secara umumnya menunjuk pada totalitas aktivitas yang dijalani oleh setiap manusia. Bagaimana ketika ia beraktivitas didasari dengan pengetahuan ilmu, bagaimana setiap ilmu itu mendorong ia tampil lebih beradab dalam beraktivitas, bagaimana dengan adab ini melahirkan sikap yang ramah, lembut, tawadhu, dan menghadirkan lupa yang bersifat positif, yang dengan itu bahkan bisa jadi menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam kehidupan karena meninggalkan, melupakan hal-hal kelam yang pernah terjadi atau hal-hal yang bisa mengganggu dan menghambat aktivitas-aktivitas berikutnya. Seluruhnya tidak akan keluar dari ranah ini, dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Jadi, kata al-insan, jika disebutkan umumnya dalam Al-Quran, maka tidak akan keluar dari ranah totalitas aktivitas yang dijalani oleh manusia dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Kata al-insan seluruhnya ketika disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, tidak akan keluar dari pemaknaan ini. Nah, ketika seseorang beraktivitas dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bukankah ada waktu yang membersamainya? Siang dan malamnya, atau pertengahannya, pagi, ya, sorenya, berputar 24 jam. Mustahil kan kita beraktivitas kalau tidak ada waktu di dalamnya. Apa yang Anda kerjakan di malam hari, malam menunjuk pada waktu. Apa yang Anda lakukan di siang hari, siang menunjuk pada waktu. 24 jam dalam sehari. Waktu yang mengiringi aktivitas yang kita kerjakan itu dalam bahasa Arab disebut dengan asrun namanya. Ya, ingat, ada waktun, ada asrun, itu berbeda. Ya, waktu yang menunjuk pada aktivitas yang kita jalani mengiringi setiap aktivitas yang kita kerjakan disebut asrun. Karena itu orang Arab mengatakan al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asrun. Waktu yang mengiringi setiap aktivitas kita disebut dengan apa? Asr. Dan dahsyatnya di surah 103 ini Allah bahkan bersumpah dengan setiap waktu yang diberikan kepada kita untuk beraktivitas itu. Jadi saking pentingnya aktivitas yang kita kerjakan sehingga punya nilai di hadapan Allah. Sekali lagi, bukan sekedar beraktivitas, tapi aktivitas yang punya nilai di hadapan Allah. Coba kita koreksi sampai hari ini, apakah setiap aktivitas kita punya nilai di hadapan Allah? Nah, saking pentingnya itu, bahkan waktunya pun begitu penting sehingga Allah bersumpah dengan pemberian waktu itu. Seakan memberi kesan, jangan sampai ada satu detik pun yang engkau manfaatkan untuk beraktivitas, tapi itu tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman, wal asr. Wawunya qasam, sumpah. Wal asr. Aku bersumpah, kata Allah, demi modal waktu yang aku berikan pada setiap manusia untuk beraktivitas. Sekarang saya tanya lagi, masih ingat? Manusia yang menunjuk penamaannya pada totalitas aktivitasnya disebut apa tadi?
Betul. Al-insan. Ini. Sekarang lihat keindahan diksi Al-Quran. Ketika Allah mengatakan wal asr, selanjutnya Allah tidak mengatakan innal bashar, ya. Tapi yang difirmankan innal insana. Ini. Sungguh seluruh manusia yang beraktivitas memanfaatkan modal waktu ini lafi khusr, ada di antara mereka yang rugi. Ya, ada yang rugi. Anda berniaga, diberikan modal 24 juta, ya, tiba-tiba pulang-pulang cuma kembali 20 juta. Rugi berapa? 4 juta. Ada yang balik cuma 15 juta. Rugi berapa? 9 juta. Ada yang balik cuma 10 juta. Rugi berapa? 14 juta. Tapi ada yang pulang tekor, bawa utang 10 juta. Rugi berapa? Banyak. Sudah 24 juta tidak tergunakan, bawa kemudian tagihan 10 juta yang harus dilunasi sebagai utang. Sama persis Allah berikan kita 24 jam supaya punya nilai ketika dibawa pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dunia ini sementara. Sementara saja. Dan itu dibuktikan baik lewat pendengaran, pandangan kita, realitas yang kita hadapi. Bukankah semua kita akan pulang? Meninggal. Kalau bukan hari ini kita menyolatkan, bukankah besok lusa kita akan disolatkan? Nah, sekarang setelah meninggal itu pergi kemana? Ya, beruntung kita diberikan petunjuk oleh Allah lewat Al-Quran. Dia dijelaskan. Allah yang menciptakan kita sangat tahu tentang kita. Bukankah hukum setiap pencipta tahu apa yang diciptakannya? Jika manusia saja, ya manusia hanya makhluk ya yang membuat sesuatu, ya, dan kalau ada sesuatu itu punya persoalan, ya, kalau ada sesuatu itu punya masalah, bukankah kita akan merujuk kepada pembuatnya? Coba dicek. Mobil punya masalah, bukankah Anda akan datang kepada montirnya? Handphone punya masalah, bukankah Anda akan pergi ke counter handphone? Ya, demikian sebetulnya konsep kehidupan. Kita punya masalah, kembali ke pencipta kita. Allah Maha tahu tentang kita. Karena itu Allah berikan jalan supaya kamu nggak rugi saat kamu pulang nanti ke akhirat. Diberikan pedoman oleh Allah. Apa pedomannya? Supaya nggak rugi memanfaatkan waktu, kata Allah, illalladzina amanu. Pertama, kamu yakin dulu, beriman dulu. Iman sama Allah, yakin Allah pencipta kita. Makanya Allah sering jabarkan dalam Al-Quran. Kalau kamu belum yakin, saya Tuhan yang sesungguhnya, silahkan bandingkan dengan Tuhan-Tuhan lain. Dari segi ketuhanannya, dijabarkan oleh Allah. Ini buktinya saya Tuhan. Dari segi perawatan alam, ditunjukkan. Dari segi ilmiah, ditampakkan. Logika, dihadirkan. Sampai ada tajam kalimat disampaikan pada kita. Apakah belum yakin juga dengan semua paparan itu? Bahkan semua firmannya ditantang. Ada nggak manusia yang bisa bikin? Kalau ini sama buatan manusia, pasti mudah manusia membuatnya. Sampai sekarang Al-Quran jadi satu-satunya kitab di muka bumi, ya, yang bertahan orisinil setelah lewat 15 abad. Hurufnya tidak berubah, tidak ada cacat, sempurna. Semua yang disampaikan terbukti 100%, tidak pernah ada aibnya. Dan dahsyatnya sangat jauh dengan semua bacaan dan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kita dapatkan saat ini. Di mana kitab yang dibacakan 17 kali dalam sehari tanpa bosan? Tunjukkan pada saya. Di mana sebuah kitab yang bisa mengangkat manusia dari keterbelakangan sampai titik nadir menjadi khairu umat terbaik punya peradaban? Tunjukkan pada saya. Sampai saat ini. Dan di mana sebuah kitab bisa bertahan tanpa pernah berkurang isi bacaannya, tulisannya bahkan terjaga, sempurna harokat dan sebagainya? Tunjukkan. Hanya Al-Quran. Apa belum yakin kita bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, bukan karya manusia, bukan rekayasa manusia, melainkan firman Allah sebagai pedoman, petunjuk kehidupan kita? Maka perhatikan bagaimana Allah memberikan petunjuk pada setiap manusia. Kalau ingin aktivitasnya punya nilai, dari tidur sampai bangun, sampai tidur lagi, maka illalladzina amanu, yakin dulu dengan Allah. Setelah yakin, maka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua petunjuk kehidupan dalam Al-Qur'an. Disingkatlah aktivitas itu dengan kalimat wa'amilus shalihat. Kalau semua totalitas aktivitas yang kita kerjakan dari bangun tidur sampai tidur lagi pengen punya nilai di hadapan Allah, maka jadikan semua aktivitas ini amal saleh. Ini rumusnya dari Allah. Bagaimana caranya bekerja jadi saleh dalam pandangan Allah? Bagaimana caranya makan itu saleh? Bagaimana caranya tidurnya saleh? Bagaimana caranya minumnya saleh?
berpakaiannya soleh, bicaranya soleh, mendengarnya soleh. Karena itu soleh itu menjadi kalimat fitrah yang keluar di lisan manusia. Bahkan sejak dalam kandungan anak itu, bapak ibunya pasti pengen anaknya soleh. Silahkan cek, buka Quran surah ke-7 ayat 189. Ya, falamma taghasyaha hamalat hamdan khafifa famarrat bi. Ya, falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah. Ketika suami istri mulai berhubungan seksual sampai dengan istrinya mengandung dengan izin Allah, kandungan ringan sampai ke berat, sampai menjelang lahiran, sampai keduanya berdoa, ya Allah, semoga anak ini jadi soleh. Tuh. Benar aktivitasnya. Ya. Maka itu, saya ingin mengingatkan bahwa kesolehan itu adalah fitrah yang didambakan serta melekat dalam kehidupan kita. Kesolehan itu penting kita titi sebagai bekal pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jadi apapun kita saat di dunia ini, passion apapun, sepanjang itu mulia, mari kerjakan dan sisipkan amal soleh yang mengiringi setiap perbuatan kita. Ayah, jadilah ayah yang soleh. Bukan cuma anaknya yang soleh, ayah yang soleh. Karena mustahil anak bisa soleh kalau orang tuanya tidak kompak menjadi soleh. Ibunya solehah, ayahnya soleh. Jadi suami soleh, istri soleh, pejabat soleh, birokrat soleh, diplomat soleh, pengusaha soleh, ustadz soleh. Jelas. Dan dengan kesolehan itu kita bisa pulang menghadap Allah dengan meninggalkan semua yang salah. Itu rumus cepatnya. Jadi kalau ingin soleh, sederhananya tinggalkan semua yang salah. Sesembahan yang salah tinggalkan, kembali pada Tuhan yang benar. Perbuatan yang salah tinggalkan. Ya, mencuri itu salah, jujur itu soleh. Baik, jelas. Berbohong itu salah, korupsi itu salah, merampok itu salah, membunuh itu salah. Tinggalkan semua yang salah, maka otomatis Anda menjadi soleh. Ya, dan dengan kesolehan itu mudah bagi kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat betapa beruntungnya kita mendapatkan pedoman ini, dan lebih beruntung lagi Allah menetapkan kita menjadi bagian dari bangsa yang kita cintai ini. Indonesia yang kita cintai. Indonesia yang kita harapkan memberikan ruang bagi kita untuk bisa berbuat soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, bukankah sering saya katakan rahim Indonesia ini? Bukankah banyak saham umat Islam di dalamnya? Termasuk dalam membangun falsafah negara ini, termasuk dalam menentukan 5 pokok, 5 dasar menjadi landasan utama negara kesatuan Republik Indonesia ini. 5 dasar Pancasila. Bukankah sebagian penyusunnya adalah ulama-ulama kita? Ki Bagus Hadi Kusumo, perwakilan Muhammadiyah itu. Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, ya, perwakilan dari Nahdlatul Ulama itu. Ya, apa yang dihadirkan di Pancasila? Bukankah rumusan pertamanya ketuhanan yang Maha Esa sebagai gambaran dari sikap kebangsaan kita yang diiringi dengan nilai-nilai ketuhanan yang dipertajam lewat turunan Undang-Undang Dasar itu, ya, di pasal ke-29, ya kan? Ayat 1 sampai dengan 2, ayat 1-nya untuk negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, ayat 2-nya untuk kita sebagai warga negara yang baik. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Bukankah beribadah bagian dari totalitas aktivitas kita? Jadi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa sudah mengakomodir kenyamanan kita beribadah, keluasan kita beraktivitas. Bukan cuma berbicara tentang sholat kita, tentang puasa kita, tentang haji kita yang dijamin oleh negara. Karena itu negara memfasilitasi lewat Kementerian Agama, haji difasilitasi, ya kan? Puasa malah ada difasilitasi bahkan untuk menentukan awal puasa, akhir puasa, Idul Fitri, Idul Adha. Jelas? Bukan hanya itu. Bagi umat Islam, setiap amal soleh itu ibadah. Makan kita kalau soleh, ibadah. Minum kita kalau soleh, ibadah. Bekerja kalau soleh, ibadah. Karena ibadah ada potensi pahalanya. Bukankah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Ya. Bukankah adab bagian dari kemanusiaan? Bukankah adab bagian dari sifat manusia? Bukankah manusia di sini insan? Bukankah adab juga bagian dari makna al-insan? Coba lihat. Bukankah turunan makna Al-Quran? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia, al-insan. Adab bagian dari sifat insan. Adil bagian dari puncak pengetahuan. Ilmu, adab bersatu. Dasar kehidupan bernegara kita. Ya.
2 baru kita temukan. Di mana yang 3 lagi yang melekat pada tatanan kehidupan berbangsa kita? Ya, bersinergi untuk mewujudkan kemakmuran, keadilan, dan bahkan kekompakan dan kerukunan di antara kita semua. Nanti kita akan saksikan pada rahasia nama yang keempat. Di situ kita akan dapatkan keindahan dan kedalaman bahasa Al-Quran yang dengan itu bisa memberikan inspirasi bagi kita untuk membangun kemakmuran dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan dalam skala kecil kehidupan berkeluarga kita. Jadilah al-insan yang sesungguhnya, bukan hanya pandai dengan ilmunya, tapi juga beradab dengan akhlaknya, tawadhu dengan sikapnya. Please jadikan semua nilai itu untuk beramal soleh sebagai bekal pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.